Tuhan itu wujudnya seperti apa, tinggalnya di mana? Saya Pendeta Tan Hoinai, kan kemarin saya membuat tayangan iblis itu wujudnya seperti apa, tinggalnya di mana, ya. Jangan nanya iblis ke istri kita. Istri kita lebih paham siapa iblis itu, ya. Sekarang saya ditanya juga, Tuhan itu wujudnya seperti apa dan tinggalnya di mana? Oke, Anda yang bertanya harus siap-siap ya. Siap-siap apa, Pak? Siap-siap di-kick balik, siap-siap dapat pencerahan yang baru kali ini kamu dengar. Selama ini nggak pernah dengar, iya. Ya, kalau bicara Tuhan ya pasti bicara Allah, karena tidak mungkin Tuhan itu bukan Allah, ya. Kalau Tuhan ya pasti Allah. Ya, pada mulanya artinya yang awal. Ada Tuhan, ada Allah, ada firman, ada Allah. Yohanes 1 ayat 1. Anda harus paham dulu. Ada firman, ada Allah. Firman dan Allah ini satu roh, roh yang sama, satu nama, yaitu Yesua. Dari yang awal ada Tuhan, ada Allah, ada firman, ada Allah. Yohanes 1 ayat 1. Linknya Anda harus ke Wahyu 19 ayat 13. Namanya firman Allah. Oke? Jadi firman dan Allah itu punya nama. Siapa namanya? Yesus, ya. Yesua, Yesus. Ya, itu dulu, ya. Anda harus paham bahwa Tuhan dan Allah itu satu roh, roh yang sama dan satu nama, Yesus. Oke. Lalu Allah itu duduk di tahta surga, disembah di surga, itu Allah, ya. Di zaman kekekalan duduk di tahta surga disembah oleh malaikat, serafim, kerub. Kan belum ada manusia, ya. 36,5 miliar sebelum Masehi, ya. Tak terhingga sebenarnya sih, ya. Tapi saya hanya ingin menyampaikan bahwa kok 36,5 miliar Pak, bukannya tak terhingga? Iya, itu sebuah bilangan yang tak terhingga juga. Emang Anda tahu 36,5 miliar tahun sebelum Masehi, kira-kira ngerti nggak? Iya, tak terhingga itulah gitu. Sudah punya nama Yesus. Jadi Tuhan Allah, ya. Tuhan pasti Allah, tidak mungkin Tuhan bukan Allah. Tidak mungkin. Oke? Tadi apa? Allah duduk di tahta surga, ya. Lalu Tuhan ngapain, Pak? Tuhan itu berkarya, ngerti nggak berkarya? Ya, menciptakan segala sesuatu, ya. Mungkin Anda baru dengar toh, ya, belum pernah dengar toh. Sebelum manusia ada, sebelum bumi dibentuk, Allah sudah menciptakan setidaknya 4 hal. Satu adalah hikmat pertama kali, ya, Amsal 8:22. Kemudian surga, singgasana, malaikat, serafim, kerub, Kolose 1 ayat 16. Yang tidak kelihatan di surga maupun yang kelihatan di bumi. Apa itu? Bumi belum berbentuk samudra raya. Amsal 8 ayat 23-24. Kemudian segala sesuatu, ya, mineral, api, oksigen dan lain sebagainya di dalam Yohanes 1 ayat 3. Sebelum ada manusia, sebelum ada bumi bulat, ya, Tuhan sudah menciptakan setidaknya 4. Ya, hikmat, kemudian surga, ya, dengan segala isinya, kemudian bumi belum berbentuk samudra raya dan segala sesuatu pendukung kehidupan, ya, nantinya. Oke? Jadi ada Tuhan, ada Allah, betul. Allah duduk di tahta surga. Kalau Tuhan itu berkarya sebagai apa? Firman. Firman sama Allah sama, Pak? Ya sama, namanya Tuhan. Kalau Tuhan Allah ya sama. Satu roh-roh yang sama. Kalau Anda masih bingung ini, udah berhenti nanya. Makanya jangan nanya sama HTD, sama Tan Hoinai, jangan nanya. Setiap kamu nanya, tak kick balik, kamu bengong. Loh, Tuhan sama Allah sama ya, Pak? Punya nama, Pak? Punya nama, ngapur. Begitu Anda dengar bahwa Tuhan dan Allah itu punya nama, ngapur kamu. Wah, kalau nama udah nanti di-kick balik kami, Pak. Ya, makanya seperti itu. Oke, sampai sini clear. Lalu baru masuk di 6.000 tahun sebelum Masehi. Sebagai apa? Yahweh. Jadi Yahweh itu Tuhan, Yahweh itu Tuhan. Lalu Allah di mana, Pak? Allah tetap duduk di tahta surga.
Bikin apa Pak? Segala sesuatu, bikin bumi, bulat, bikin manusia lah, bulan, bintang, termasuk menurunkan agama. Ya, milih nabi. Siapa Pak? Tuhan itu Yesus. Allah yang di surga Yesus juga. Jadi Tuhan yang berkarya maupun Allah yang duduk di tata surga disembah sama, namanya Yesus. Ya. Oke, roh kan ini roh ya. Yahweh juga roh berkarya. Sudah selesai sampai situ ya. Ini dia yang Anda pasti tidak paham. Yang Tuhan, yang roh itu jadi fisik manusia. Nanti disebut Tuhan juga Tuhan tapi fisik. Tapi di umur 30 sampai 33. Waktu bayi, remaja itu bukan Tuhan. Itu ya anak laki-laki, manusia biasa jadi tukang kayu. Begitu umur 30 baru Yesus, aku guru dan Tuhan, tapi Tuhan fisik. Yang kemarin-kemarin Tuhan roh, Yahweh itu Tuhan yang roh, firman itu Tuhan yang roh. Nangkep enggak sampai sini? Nangkep Pak. Oke, nangkep Pak Tan. Oke. Nangkep ya? Jadi sebelumnya Tuhan itu berkarya sebagai firman, lalu berkarya sebagai Yahweh, Yesus juga yang duduk di atas surga, tetap Allah Yesus. Lalu firman ini jadi manusia, Yahweh ini dibentuk, Yahweh dibentuk kan Yesaya 43 ayat 10, firman menjadi manusia kan Yohanes 1 ayat 14, clear, dua-duanya clear itu linknya. Ya, jadilah manusia. Waktu masih bayi ya disebut anak laki-laki, lalu remaja, lalu umur 29 sebagai tukang kayu. Lalu umur 30 barulah aku guru dan Tuhan. Cuman selama 3 tahun doang, tapi ini Tuhan yang fisik. Allah di surga siapa Pak? Tetap Yesus. Makanya Allah di surga yang Yesus roh itu dipanggil oleh yang fisik, Yesus fisik, Bapa. Ya, Bapa yaitu sebagai kiasan Yesus Allah, Yohanes 16:25. Proverb ya. Paham nggak? Yesus memanggil dirinya sendiri, memanggil Allah di surga yang namanya Yesus dengan kiasan Bapa. Kiasan itu proverb. Paham nggak sampai sini? Yohanes 16:25. Kalau nggak paham ngabur deh. Ngabur aja ya. Berarti nggak nyampe otak kami Pak. Ya udah ya toh. Hal yang sangat simpel dan semua ada ayatnya kok. Ya. Jadi Yesus itu memanggil dirinya sendiri, Allah di surga yang roh, Yesus yang fisik manggil Yesus yang roh sebagai Allah di surga apa? Bapa. Ya. Jadi Bapa itu bukan disembah, Pak. Enggak disembah, wong Bapa itu kiasan. Kiasan Yesus Allah. Yang disembah yang mana? Yang Yesus Allah. Bapa tidak pernah disembah sedetik pun. Clear sampai sini? Ya. Jadi Tuhan itu pernah jadi fisik 3 tahun doang, tahun 30 sampai 33. Wujudnya apa Tuhan yang fisik? Ayo, wujudnya ya laki-laki Yahudi lah. Kalian nggak usah jungkir balik, salto, bikin usaha. Namanya juga usaha Pak. Bagaimana kalau Tuhan itu negro Pak? Udahlah ya. Yesus lahir sebagai orang Yahudi. Ya sudahlah ya. Etnis Yahudi ya kayak gitu. Nggak usah salto kamu. Namanya usaha Pak. Aku ingin menggugurkan bahwa Yesus itu Yahudi. Namanya juga usaha Pak. Nggak usah salto jungkir balik. Oke? Clear? Jadi yang Yesus Tuhan yang fisik kayak gitu ya Yahudi ya. Oke, lalu mati disalib naik ke surga sebagai Tuhan yang roh. Kisah 2 ayat 36. Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus, Tuhan yang roh. Balik lagi dong Pak, Tuhan yang roh, betul. Sekarang Anda tanya wujudnya seperti apa? Ya, jangan minta mau lihat Tuhan, nanti kamu mati gosong. Di dalam Keluaran 3 ayat 20. Kalau orang lihat aku, mati kamu. Jadi harus dikuasai roh. Bentuknya seperti ini, kalian baca saja. Wahyu 1 ayat 13 sampai 16 ya, matanya seperti nyala api, tubuhnya seperti tembaga, apalagi ya, wajahnya seperti terik matahari. Jadi kamu pasti mati kosong kalau kamu sok pinter pengen lihat Tuhan ya. Tuhan yang roh ya. Wujudnya kamu bisa baca, tapi itu dalam roh ya. Kalian harus dikuasai roh. Kalau mata fisik kalian nggak bisa lihat. Clear? Ya, lalu Allah di mana Pak? Allah itu tidak ada
bisa dideskripsikan. Wahyu 4 ayat 3. Allah itu nggak bisa lagi dilihat mana kepala, mana mata, nggak ada kalau Allah. Kalau Tuhan ada. Karena Tuhan itu berkarya ya. Clear sampai sini? Ya. Pusing Pak, makanya jangan nanya sama Tan Hoinai. Ya, ngabur aja mendingan. Oke, lalu ada di manakah Tuhan? Ya, Tuhan ada di mana? Tuhan ada di surga. Surga itu di mana? Di langit tingkat 3. Ya, langit tingkat 3 surga itu. Ya. Clear? Ya, 2 Korintus 12 ayat 2, 3 dan 4. Paulus mengatakan langit tingkat 3 itu Firdaus. Firdaus sama dengan surga. Firdaus itu taman surga kok. Clear sampai sini? Jadi saya sudah jawab ya. Tuhan wujudnya seperti apa? Waktu fisik manusia ya Yesus sebagai orang Yahudi lah. Nggak usah salto, nggak usah jungkir balik, nggak usah namanya usaha Pak. Ingin menggugurkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Lalu Tuhan yang roh adalah kamu jangan mimpi pengen lihat Tuhan ya. Nanti kamu mati gosong jadi abu. Soalnya Yesus itu Tuhan yang real, Allah yang real beneran, punya nama. Ya, namanya punya nama ya pasti real beneran, bisa dibuktikan, yes. Yang kamu yang sok tunjukkan pada saya, kamu siap gitu mati gosong, mendingan ngabur Pak Tan ya. Clear? Wujudnya seperti apa? Wahyu 1 ayat 13 sampai 16. Ya, very clear ya. Saya sudah menjawab ya dengan sangat clear ya. Wujud Tuhan itu seperti apa? Tuhan yang fisik dan Tuhan yang roh. Kalau Allah tidak pernah bisa fisik, Allah itu selalu roh. Tidak ada Allah yang fisik, nggak ada. Kalau Tuhan ada, Kristus ada yang fisik, ya toh. Anak Allah ada yang fisik, apalagi Mesias ada yang fisik, apalagi Tuhan ada yang fisik. Tapi kalau Allah tidak bisa fisik, Roh Kudus tidak bisa fisik, Juru Selamat tidak bisa fisik. Harus Allah, harus roh. Very clear, padat, singkat, dan clear. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Ikut sekolah Alkitab di tempat kami gratis supaya kamu pinter. Ya, jadi segala sesuatu yang selama ini kita pahami, alah nggak ada apa-apanya itu, nggak ada sekuku hitam, nggak ada sekuku hitamnya, kaifu ya. Padat, singkat, dan clear. And that's it. Haleluya, amin.